Salam sejahtera buat kita semua. Kembali senang sekali saya dapat berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian dalam program Renungan Harian. Sebelum kita membaca Alkitab, kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan karuniakan bagi kami, terutama keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami juga tak luput dari rasa syukur kami. Karena itu sebelum kami memasuki hari-hari di waktu-waktu ke depan, di hari ini kami mohon kuasa Roh Kudus membimbing kami melalui firman Tuhan, agar kami dapat berbuat dan berkata dan berkarya yang terbaik bagimu. Kami sedia mendengarkan firman-Mu Bapa. Ampuni salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 hingga ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita." Tema renungan kita ialah memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Saudara-saudara, sejak semula manusia diciptakan oleh Tuhan. Manusia ditempatkan di Taman Eden dengan segala yang dibutuhkannya. Antara Allah dan manusia terjalin komunikasi langsung, harmonis, dan indah. Makanya semuanya yang diciptakan Tuhan ditutup dengan sebuah kalimat. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31a. Manusia sungguh memperoleh kemuliaan dari Allah. Kita ketahui dosa ternyata yang membuat manusia kehilangan kemuliaan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi janji Allah untuk meniadakan penghalang manusia kehilangan kemuliaan telah dikerjakan Allah sendiri di dalam Yesus Kristus. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika sampai 2 kali, yaitu 1 dan 2 Tesalonika. Untuk mengingatkan dan menegur mereka akan cara hidup mulai jauh dari Tuhan dan salah memahami kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus akan datang, mereka salah memahami. Mereka sudah percaya kepada Yesus, akan tetapi mereka sulit memiliki pikiran yang benar di hadapan Tuhan, sehingga tergambar pada pola hidup dan pola tindak mereka yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebagai seorang bapa rohani yang baik, Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah karena jemaat di Tesalonika. Mereka percaya kepada Yesus. Injil yang adalah berita gembira atas keselamatan manusia yang berdosa dan memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Sebagai orang Kristen yang masih hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk hidup di dalam kemuliaan Allah yang dikerjakan dalam Yesus Kristus dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Untuk setiap kita memiliki daya kritis rohani yang tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai rupa ajaran yang menyesatkan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia dan mengantar kita memperoleh kemuliaan Yesus Kristus. Segala kemuliaan. Kidung Jemaat 161 kita nyanyikan bersama. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji di kau terus. Hosana Raja kami, Hosana
Hosana anak Daud, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam kehidupan kami, Allah mempersiapkan, mengutus Yesus Kristus agar kami hidup dimuliakan oleh-Mu. Kami teringat bahwa Tuhan memuliakan manusia pertama dan karya-Mu di atas kayu salib menggambarkan Tuhan memuliakan manusia yang berdosa. Karena itu kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu yang menyelamatkan. Bimbing kami untuk terus hidup berkenan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.